Bilang kiri kanan saudara, jangan tukar Yesus. Bilang sama yang baru ngomong, Yesus selama-lamanya. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini tema khotbahnya Bapak Ibu berbeda dari yang biasanya. Karena berangkat dari sebuah keresahan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang gembala. Hari-hari ini ada banyak orang baik DM ataupun WA ataupun ketemu secara langsung yang meninggalkan iman kekristenannya. Atau istilah kerennya adalah login saudara. Hari-hari ini kita disodori berita-berita orang-orang yang meninggalkan iman kekristenannya and so dan seterusnya dan seterusnya. That's why khotbah hari ini saya beri judul adalah Why Jesus? Kenapa Yesus? Kenapa bukan Tuhan yang lain? Kenapa harus Yesus Tuhannya? Minggu depan saudara dan saya akan belajar mengenai why Christianity. Kenapa harus jadi orang Kristen? Ini bukan menjelekkan agama lain atau kepercayaan lain. Dan khotbah ini bukan lahir dari membela Tuhan. Karena saya pendeta yang percaya Tuhan itu tidak butuh dibela. Karena kalau kita bela Tuhan lalu siapa yang bela kita? Amin saudara. Ini bukan khotbah untuk bela Tuhan. Ini bukan khotbah untuk mempertahankan kekristenan. Karena saya percaya kekristenan itu datang dari Tuhan. Semua kerajaan dari awal sampai dengan akhir, kerajaan yang paling hebat, Romawi contohnya berusaha menghancurkan kekristenan. Tapi kita melihat kekristenan semakin dihambat justru semakin merambat, semakin ditahan justru semakin hebat. That's why hari ini kita akan belajar why Jesus. Kenapa Yesus dari perspektif Alkitab? Karena itu yang paling benar. Mari kita pakai dari kitab kita. Di khotbah ini saudara akan mendengar mengapa Yesus berdoa di kayu salib dan berkata Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Di khotbah ini saudara akan diajar kenapa Tuhan yang orang Kristen katanya ada 3. Di khotbah ini saudara akan menemukan kalau memang Yesus Tuhan kenapa dia mati di kayu salib dan seterusnya. Akan ada banyak ayat yang kita buka, jadi bear with me, sabar dengerin. Dan saya dorong saudara bisa catat khotbah ini. Supaya saudara nanti bisa mengingatnya dan suatu hari ada orang yang mempertanyakan imanmu, doa saya, saudara bisa menjawab sesuai dengan Alkitab. Saudara siap untuk diberkati? Coba yang siap diberkati boleh lambaikan tangan saudara dulu. Yuk kasih tepuk tangan di atas kepalamu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Mari kita baca 5 pasal ini, 5 ayat ini bersamaan. Yuk kerinduanku kelapa gading 3, 2, 1. Ya pada... Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga... Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang. Ayat yang ke-5 sama-sama kita baca terang itu. Dan kegelapan itu apa? Tidak menguasainya. Saya buka dengan sebuah pertanyaan. What's on your mind? Apa yang ada dalam pikiran saudara tentang Yesus? Apakah saudara hanya berpikir Yesus hanya is a good man, hanya another prophet, hanya nabi saja, atau hanya seorang guru saja? Karena jawabanmu akan menentukan bagaimana endingmu berada dalam kekekalan neraka atau berada dalam kekekalan surga. Karena bagimu siapa itu Yesus akan menentukan arah hidup saudara. Celakanya beberapa waktu lalu Kementerian Agama memasukkan salah satu aliran yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dalam aliran sebagai kekristenan. Disebutnya sebagai kekristenan. Tapi celakanya kitab mereka, pengajaran mereka menganggap Yesus lebih rendah daripada Allah. Nama pengajaran tersebut adalah Saksi Yehova. Kalau saudara hari-hari ini saudara yang namanya saudara pergi di Car Free Day, saudara akan ketemu sama mereka. Mereka akan membagikan traktat-traktat itu. Dan akan kelihatannya mirip, kelihatannya sama. Tapi sebagai hamba Tuhan itu sangat berbeda. Karena kalau tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan lalu di mana kekristenannya? Pusat dari kekristenan adalah Yesus, katakan amin. Nah that's why saudara perlu mengerti kenapa harus Yesus.
Saya buka dengan sebuah statement bahwa semua pendiri agama punya tanggal lahir, punya tanggal mati. Tapi cuma satu yang punya tanggal kebangkitan. Namanya Yesus. Amin. Dari pagi sih sampai tadi sesi sebelumnya dengar ini orang tepuk tangan. Mari sama-sama kita melihat Bapak dan Ibu. Banyak orang menganggap yang penting adalah Allah, bukan Yesus. Mari kita belajar dari sudut pandang Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab tentang Yesus? Mari yang pertama, Yesus dalam Alkitab digambarkan sebagai Allah yang kekal. Kitab Yohanes 1 ayat yang ketiga. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, segala ayat ini bisa dijelaskan dengan sangat mudah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Bahwa dari ayat ini kita mendapat pengertian bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Ayatnya berikutnya dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1. Silakan baca. Dan firman itu adalah, berapa waktu lalu saya nonton di YouTube ada seorang perempuan dari agama seberang yang dalam tanda kutip melecehkan atau menertawakan. Bilang gini, kalau Yesus Tuhan kenapa datang belakangan? Lalu siapa dong Tuhannya Abraham? Lalu siapa dong Tuhannya Musa? Lalu siapa dong Tuhannya Ishak? Kalau dia Tuhan datang cepetan dong, datang depanan jangan belakangan. Dalam hati saya kok lu yang ngatur kapan datang? Dan seterusnya. Sayangnya pendeta yang ditanya itu gak bisa jawab. Padahal gampang banget. Kalau saudara gak ngerti apa itu Trinitas, ada yang salah sama iman kekristenan saudara. Kalau saudara gak ngerti apa yang disebut sebagai anak Allah, ada yang salah. Kalau saudara gak bisa menjelaskan apa itu yang disebut apakah Alkitab dipalsukan, ada yang salah sama iman saudara. Karena iman itu bukan saja ngalamin, tapi akal budi mempercayai. Saya ulang lagi, iman itu bukan sekedar apa? Ngalamin. Ada pengalaman ragawi, kita ngerasain dalam roh kita. Ada pengalaman jiwani, kita ngerasain. Tapi ada pengalaman di mana akal budi kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Gampangnya begini, seperti jembatan. Jembatan akal budi kita mengetahui itu apa? Jembatan. Pengalaman ragani atau jiwani adalah kita melewati jembatan itu. Dan iman itu apa? Iman itu kita percaya kalau lewatin jembatan itu tidak akan roboh. Makanya ada pengalaman. Berikutnya mari kita lihat lagi. Yohanes 1 ayat yang keempat. Sama-sama 3, 2, ya dalam. Dan hidup itu adalah apa Bapak Ibu? Alkitab katakan dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes bilang Yesus adalah sumber kehidupan. Dia bukan saja Allah yang kekal, tapi dia juga sumber kehidupan. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2 ya. Makanya kenapa orang Kristen kalau meninggal suka pakai ayat ini? Karena mereka percaya bagi orang dunia mati selesai. Bagi kita orang percaya mati cuman ciluk bak. Oh ciluk bak? Mati di bumi, ciluk bak di surga. Ini bak bukan babi. Kita percaya ada kebangkitan. Amin. Dan puji Tuhannya kita bilang kebangkitan. Kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Siapa yang punya iman suatu hari kita akan dibangkitkan. Haleluya, bilang kiri kanan saudara kita akan dibangkitkan. Bilang sama yang baru ngomong, tapi lo jangan nakal bilang. Kalau nakal gimana bangkitinnya? Mari kita lihat lagi Pak Bu Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yuk kita baca. Kata Yesus kepadanya. Tidak ada. Kalau tidak apa Bapak Ibu? Dari ini aja gampang kita tahu. Tidak ada nabi yang berani mengeluarkan statement sebold ini. Seberani ini. Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun. Gak ada nabi di muka bumi ngomong itu. Hanya Yesus yang berani ngomong itu. Amin Bapak Ibu. Oh saudara, kalau kita cukup kenal dekat saya akan kasih lihat DM orang sama saya. Ada yang karena cowok tinggalin iman Kristennya. Ada yang karena job tinggalin iman Kristennya. Dan seterusnya.
Kadang-kadang pengajaran kasih karunia membuat kita menggampangkan kekristenan. Mari kita lihat lagi apa yang Yesus katakan tentang dirinya sendiri. Lagi rame tuh di sosial media. Ada orang ngomong begini, kasih tahu saya ayatnya. Yang bilang Yesus adalah Tuhan. Dari mulut Yesus. Kalau ada ayatnya saya akan ikut kekristenan. Celakanya yang ditanya kayak begitu, banyak orang Kristen ditanya, kasih tahu saya ayatnya yang Yesus ngomong sendiri, saya adalah Tuhan, saya akan sembah Yesus hari ini juga. Celakanya orang Kristen yang dengar itu jawabannya malam kudus. Tahu malam kudus kan? Sunyi senyap. Nggak ada yang jawab, diem sama diem. Saya bukan kasih satu ayat, saya kasih banyak sama saudara. Yesus bukan saja mengajar, tetapi dia mengklaim identitas ilahinya. Mari kita lihat ayat-ayatnya Yohanes 10 ayat yang ke-14. Yuk sama-sama kita baca. Akulah dan aku apa Bapak Ibu? Kita lihat lagi Yohanes 10 ayatnya yang ke-7. Akulah pintu ke domba-domba itu. Kita lihat lagi Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah apa? Satu. Ayat berikutnya Yohanes 10 ayat 12 ayat yang ke-45. Barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang apa? Mengutus aku. That's why orang Yahudi ketika dengar ini pengen ambil batu. Ngapain Bapak Ibu? Pengen bangun rumah. Dia ambil batu pengen nimpukin. Kenapa? Karena at that time dalam budaya Yahudi. Kalau ada orang bilang aku dan Bapa satu. Itu cari mati bos. Karena kalau bilang aku dan Bapa satu. Berarti dia sedang bilang aku sama Tuhan apa? Sama. Satu kalimat satu di sini dipakai ketika Allah memberkati manusia. Mereka bukan lagi dua tapi satu. Makanya gak bisa. Makanya saya mau bilang anak-anak muda nikah tuh gak usah buru-buru. Lihatlah yang sudah menikah, lihat senyuman mereka. Senyumnya mulai kurang kan? Senyumnya itu mulai kecut. Ketika istrinya ke toilet happy dia. Istri duduk lagi. Mari kita lihat lagi ayat selanjutnya. Saya gak usah lanjutin nanti berantem keluarga saudara. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yuk kita baca. 3, 2, akulah terang dunia. Ketika orang Yahudi dengar ini, dia ngamuk mereka. Kenapa ngamuk? Karena gini Pak, nanti dalam kitab Wahyu, baca Alkitab saudara. Dalam kitab Wahyu tidak lagi ada matahari. Tidak ada lagi matahari. Kenapa? Karena tutup. Trump naikin pajak, nggak mampu mereka. Nggak, tapi ini benar. Nanti di kitab Wahyu, bumi baru, langit baru, kerajaan yang selamanya kekal itu tidak lagi ada matahari. Nanti, kenapa? Tadi saya bilang tutup. Karena nanti kata kitab Wahyu, terang itu bukan dari matahari. Tapi siapa yang menerangi? PLN. Yang menerangi adalah Allah sendiri. Jadi ketika Yesus bilang, akulah terang dunia. Orang Yahudi bilang, gila ini si gondrong. Kurang ajar si gondrong ini kata orang Yahudi. Dari mana nih rabi muda? Yesus itu rabi muda Pak Bu. Rabi muda. Ada orang bilang gini, Pak Pendeta, Yesus kan umur 13 bar mitzvah, dibaptis, diserahkan. Habis itu Yesus muncul umur 30. Itu dari 13 ke 30 Yesus kemana Pak Pendeta? Mulailah muncul omongan-omongan gak jelas. Yesus ke India lah. Ada yang bilang Yesus ke Arta Gading lah. Ada yang bilang Yesus ke Cempaka Mas lah. Enggak, saudara gini. Celakanya banyak orang Kristen denger gitu. Oh iya juga ya. Oh iya ya, berarti Alkitab ada yang hilang ya. Lontong. Jangan karena lu bodoh. Pegang omongan saya dua. Kalau saudara mau nemuin Alkitab, kalau saudara nggak ngerti, cuma dua kemungkinan. Saudara belum tahu atau belum ngerti. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Kemana Yesus umur 13, terus tiba-tiba muncul umur 30. Kemana tuh 17 tahun? Ngapain Yesus?
senam. Ngapain? Ada yang tahu gak kemana dia? Nah itu tuh. Yesus sekolah. Dalam bahasa Ibrani, Yunani nyebutnya midras. Sekolah. Dalam bahasa Arab disebut madras. Orang Betawi nyebutnya madrasah. Bisa ngerti maksud saya? Makanya ketika Yesus muncul di sinagog. Sinagog ini rumah ibadah orang Yahudi bukan orang Batak. Ketika Yesus muncul, Yesus bisa naik mimbar, tiba-tiba ambil kitab dan baca. Pak Bu, cuman rabi yang bisa ambil kitab dan baca. Makanya kalau orang ketemu Yesus bilang gini, rabi, rabi, rabi. Nggak bilang begini, rambutan. Tadi pagi tuh nggak lucu loh. Berarti yang ini memang lebih rendah joknya. Karena Yesus 17 tahun dia sekolah. Jadi ketika dibilang rabi. Jadi saya mau bilang jangan percaya. Yesus di India. Makanya Trinitas mirip dengan yang namanya tri ini, tri itu. Saya hati-hati nih. Siapa itu? Mari kita melihat lagi. Kita lihat lagi. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, Yohanes 8 ayat yang ke-58 maksud saya. Yohanes 8 ayat yang ke-58. 3, 2, ya. Kalau saudara baca ayat setelah ini, orang Yahudi hendak membunuh Yesus ketika dengar perkataan ini. Kenapa? Kenapa Pak? Karena dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata eigo, eime. Yang artinya adalah aku. Nah orang Yahudi kenapa ngamuk, kenapa sensi Pak Bu? Karena orang Yahudi ingat ribuan tahun yang lalu ketika Musa bertanya kepada bangsa, kepada Allah. Mereka bilang gini, Musa tanya sama Allah. Kalau nanti orang Israel tanya sama saya, siapa namamu? Apa jawab Allah kepada Musa? Eheye, Asher, Eheye. Aku adalah aku. Makanya ketika orang Yahudi dengar ini dia ngamuk. Makanya kalau orang bilang, tuh Pak Pendeta, tapi kok dia ngomongnya bahasa Yunani, kan beda. Gini loh Bambang, karena Yesus ngomongnya sama audiens orang Yunani. Kalau dia lagi ngomong di Tarutung, dia akan bilang gini, abu adulai. Ise guar mulai. Karena dia di sono. Makanya dia ngomong Yunani. Kadang-kadang saya tuh suka darah tinggi. Benar saudara. Dari itu aja kita bisa lihat dengan jelas. Lebih gampang lagi Matius 14 ayat yang ke-33. It's getting better yuk. Saya building something dalam pertolongan Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Dan Yohanes 9 ayat yang ke-38. Ini peristiwa ini kejadian setelah Yesus menyembuhkan orang buta. Di depan orang banyak. Mari kita baca. 3, 2, ya. Katanya. Lalu apa? Di depan orang banyak Pak Bu. Di perahu ketika dia melakukan mujizat besar. Di depan ratusan orang. Ketika dia menyembuhkan Bartimeus orang buta itu Pak. Di depan seluruh orang di kota. Ya, orang menyembah Yesus dan berkata, Tuhan aku percaya, sambil menyembah Yesus. Saya mau tanya. Kalau Yesus cuma sekedar nabi. Apakah dia akan menerima penyembahan itu? Halo? Kalau Yesus hanya sekedar guru. Baca Alkitabmu ketika Yosua bertemu dengan panglima perang Allah. Malaikat Allah. Di suatu malam, Yosua sujud menyembah panglima perang itu. Apa kata panglima perang itu? Aku bukan yang dulu lagi. Kau bukan yang dulu lagi. Kini ku akui sayang. Ayo ibu-ibu bantu saya. Kau bukan. Bodoh amat. Panglima perang, malaikat Allah ketika ketemu sama Yosua dibilang, aku bukan Tuhan. Jangan sembah aku.
Di kitab Wahyu, ketika Rasul Yohanes mendapat penglihatan mengenai di Pulau Patmos, apa kata ketika dia menyembah kepada malaikat? Apa kata malaikat itu? Kau bukan yang dulu lagi. Dia bilang begini, aku bukan yang dulu lagi. Malaikatnya masih sama ini. Dia bilang, aku bukan Tuhan. Kita sama. Malaikat aja tahu dia bukan Tuhan. Manusia jangan belaga jadi Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, maka dia nggak akan menerima penyembahan itu. Mari kita melihat lagi poin yang ketiga. Yesus menyatakan kesatuannya dengan Bapa. Yohanes 10 ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Lagi-lagi orang Yahudi ingin melempari dia dengan batu. Karena perkataan itu bagi orang Yahudi dianggap blasphemy, menghujat Allah. Siapa yang udah nonton film Last Supper? Pak, Bu, yang belum nonton. Nonton, bagus filmnya. Bener, ini bukan endorse, nonton. Harus. Tapi jangan bajakan. Malu lah. Kamu nonton itu bertobat. Tapi karena bajakan dosa lagi. Enggak itu, di film itu salah satu poin Yesus disalibkan bukan karena Yesus salah ngajar. Karena Yesus ngomong begini, aku dan Bapa satu. Langsung ahli Farisi merobek baju dan berkata, it's blasphemy. Ini penghujatan, tidak perlu saksi lagi. Salibkan dia. Jadi kalimat ini Pak Bu dalam konteks Yahudi pada berapa ribu tahun yang lalu adalah sebuah kalimat secara direct yang bilang aku adalah Tuhan. Halo? Karena Yesus ini Pak Bu, dia orangnya nggak ngomong langsung. Kalau orang Batak kan langsung. Adek, abang suka sama kau. Ada pertanyaan? Selesai. Selesai. Saya curiga Yesus ini ada Jawa-Jawanya. Adek, sudah libur kah? Papua juga langsung, adik kau putih, kau manis, kau lembut. Adik kau sagu kah? Saya hari ini lucu ya. Saya seneng hari ini, ada lucu hari ini saya. Mari kita lihat lagi. Markus 2 ayat yang ke-5 dan ke-7. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya hai. Ayat yang ke-5, tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku. Dia yang mana sih? Ayat Markus bos. Markus. Gue salib loh. Markus 2 ayat 5 dan 7. Kau bukan yang dulu lagi. Yuk kita baca. 3, 2. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku. Bukan yang ini Markus. Markus 2. 2 ini 2. Itu 5. 2 tambah 3, 5. Saya bacain Markus 2 ayat 5 dan ke-7. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ahli Taurat berkata, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Kalau Yesus bukan Tuhan, bagaimana mungkin dia dapat mengampuni dosa? Betul apa tidak? Ya, adik-adik muda, kamu yang masih ngotot kepala batu pacaran sama beda agama. Ya, yang masih ngotot kepala batu. Yang udah tahu gak ada ujungnya. Tapi kan banyak orang kan suka adrenalin. Ada tuh orang hidupnya tujuannya cita-citanya cari masalah. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Itu dia punya moto, bangun pagi gue cari masalah di mana. Itu tiap hari cita-citanya. Kamu nih yang masih kepala batu nih, yang masih kepala batu. Udah tahu kamu mingguan, dia Jumatan. Saya udah bilang sama saudara ya. Saya bilang sama saudara, jangan jual Yesus. Lo jangan amin-amin doang lo. Bener, jangan jual Yesus. Petrus ninggalin ikan, ikut Yesus. Kamu ninggalin Yesus ikut ikan. Adik-adik muda, udahlah. Masih banyak Petrus, Yakobus, Yohanes banyak di sini.
Coba saya tolong saudara, saya pendeta yang baik hati. Oke, khusus yang jomblo saja, tolong jawab saya. Yang jomblo dan siap untuk menikah atau bertanggung jawab, angkat tangan. Gini loh, lu udah jomblo, belagu. Susah gua, susah. Gini loh, maaf ya. Kalau udah jomblo rendah hati lah. Udah tahu lo susah. Pendeta nawarin, siapa tahu kamu begini. Karena juga begini. Terus gini. Saya kasih kesempatan terakhir. Ingat, kasih karunia Allah jangan disia-siakan. Oke, kalau kamu pemalu, tutup mata aja udah. Udah. Terakhir ya. Mendingan cari di gereja. Cari di gereja daripada cari di nightclub. Cari di gereja. Terakhir nih. Yang jomblo. Tolong angkat tangan. 1, 2, ayo. Terus. 3, 4. 5 lagi. 6, 7, 8, 9, 10. Ayo keluarin ayo. Ayo keluarin. Nah nanti yang jomblo ya pulang saya masukin grup. Ya. Grup ya. Gak apa-apa coba aja dulu. Gak apa-apa siapa tahu. Sekarang kamu ketawa nanti jadi kesaksian loh. Nanti jadi kesaksian loh. Nanti. Yang jomblo. Aduh udah jomblo. Ngekos. Anak rantau lagi ya. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Yuk kita cepat saja yuk. Saya minta tolong pemain keyboard. Bisa bantu saya. 3, 2 ya. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku. Maka aku pun, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk apa? Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat sih. Hanya Tuhan yang bisa meniadakan hari Sabat. Melainkan juga karena ia apa Bapak Ibu? Mengatakan bahwa Allah adalah apa? Bapaknya sendiri dan dengan demikian apa Bapak Ibu? Jadi jangan mau dibawa permainan, kasih ayatnya. Yang dia dari mulutnya, aku adalah Tuhan. Oh come on. Sama aja kayak orang ngerokok, mana ayat di Alkitab dilarang merokok. Gak ada ayatnya. Gak ada. Adanya di Pertamina. Di SPBU. Tapi saya mau bilang, mari kita lihat lagi. Yohanes 14 ayat yang pertama. Kita baca 3, 2, ya janganlah, percayalah juga apa? Pak Abu kalau kita melihat ayat dari konteks sekarang kita nggak akan ngerti apa-apa, kita akan missing linknya. Dalam teori berkhotbah, dalam sekolah teologi ada istilah namanya exegesis. Apa itu exegesis? Artinya menarik dari dalam keluar artinya. Kita baca Alkitab dengan konteks masyarakat modern. Makanya kita nggak ngerti maksudnya. Ketika Yesus berkata, jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Kita cuma melihat dari kacamata sekarang, di depan kita nggak ada gunung, polusi iya. Kita nggak ngerti, tapi pada masa itu Yesus ada di tempat depannya ada gunung dan ada yang namanya biji sesawi. Jadi dia ngomong, dia lihat kayak begitu. Saya doa saudara suatu hari bisa menginjakan kaki di tanah perjanjian. Saya doa hari ini sebagai langkah iman pergi dulu ke Tanah Abang. Coba dulu aja. Suatu hari ke Tanah Perjanjian. Yang ikut di travel kita mungkin akan nambah kloternya karena sudah terlalu banyak orang yang mau ikut. Tapi dari ayat yang baru kita baca, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Ini adalah pernyataan dari Yesus yang sangat berani. Ini adalah pernyataan luar biasa. Karena tradisi orang Yahudi, budaya orang Yahudi, hanya Allah yang layak dipercaya sepenuhnya. Tapi kalau Yesus bilang gini, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Berarti Yesus sedang bilang gini sama orang Yahudi. Percaya sama Allah, sama dengan percaya sama saya.
Betul apa tidak? Kenapa kalau pihak yang pertama kuat, pihak yang kedua lebih lemah, maka pihak yang kedua tidak diperlukan. Betul apa tidak? Saya nggak pernah bilang sama jemaat, percayalah kepada Allah, percaya juga sama saya. Karena saya aja nggak percaya sama diri saya sendiri. Akan aneh kalau saudara ketemu saya dan bilang percaya sama Allah, percaya sama saya. No. Tapi Yesus bilang percayalah kepada Allah. Dan percaya juga kepada saya. Kepadaku. Apakah tindakan Yesus sesuai dengan karakter Allah? Itu pertanyaan selanjutnya. Minggu depan kita akan belajar why Christianity. Kenapa kekristenan? Udah paling enak jadi orang Kristen, Pak, Bu. Udah paling enak. Dosamu dibayar. Hidupmu dalam kekudusan, Roh Kudus yang tolong. Ada pembelaan. Ada pertolongan. Udah enak-enak kok mau pindah sih. Bodohnya tuh kebangetan. Mari kita lihat lagi. Yohanes 8 ayat yang ke-29. Aku selalu melakukan apa yang diperkenan kepada Bapa. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahannya. Matius 9 ayat yang ke-6, anak manusia memiliki kuasa di bumi untuk mengampuni dosa. Kita lihat lagi saudara, Yohanes 10, 17, 18. Ada orang bilang, kalau Yesus Tuhan, kenapa mati di kayu salib? Kok Tuhan bisa mati? Kita baca ayatnya, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat yang ke-18, kita baca, 3, 2, ya. Stop sampai di situ. Adakah orang yang mati habis itu bisa bangkit lagi? Yesus mati bukan karena tombak Romawi. Yesus mati karena menyerahkan nyawanya. It's a two different things. Berbeda. Ada orang bilang, ya Pak Pendeta, kan yang disalibkan bukan Yesus. Itu penjahat yang mukanya disamarkan. Yang mati bukan Yesus, Pak. Mari kita ngomong, anggap aja kita semua bodoh-bodoh banget gitu. Orang timur bilang bodoh. Kita bodoh banget anggap aja deh. Bisa gak penjahat di kayu salib, anggap aja dia jahat itu orang. Karena yang harus disalibkan adalah orang yang melakukan extraordinary crime. Yang bisa dipenjara hanya orang-orang yang melakukan extraordinary crime. Mungkin gak penjahat di kayu salib bisa bilang gini, ya Bapa, ampunilah mereka. Mungkin gak? Gak mungkin. Harus orang yang punya godly character. Atau anggap aja saudara dan saya deh. Disalib. Mungkin gak kita bisa bilang ampuni mereka? Kita gak salah loh. Terus kita mati buat mereka lagi. Mungkin gak kita bilang begitu? Boro-boro disalib. Mobil baru disalib aja. Boro-boro kita disalib. Mobil kita baru disalib ya kita buka kaca. Mata lo mana? Dia jawab, ini mataku, mataku. Mana matamu? See? Sebenarnya gampang banget dipatahin. Tapi sayangnya, tidak ada orang yang, sedikit orang. Saya berdoa muncul anak-anak Tuhan yang gaul, keren. Agatha, anak gaul Jakarta. Yang followernya besar, banyak. Tapi kalau ditanya soal iman kekristenan, dia bukan hanya main asal jawab. Tapi bisa menjawab secara alkitabiah. Amin. Mari berikutnya lagi. Apa hubungan Yesus dengan Allah Bapa? Apa hubungannya? Mari kita buka ayatnya. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut kita itu satu apa lebih? Lebih dari satu. Tuhannya orang Kristen bukan 3. 1. Tunggal tapi memiliki kejamakan. Karena kalau Tuhannya orang Kristen 3, maka Pancasila pasal pertama melarang ada kekristenan di Indonesia. Karena pasal pertama bilang ketuhanan yang maha. Jadi kalau Tuhannya orang Kristen 3, maka pasal itu akan menghantam kekristenan. Tapi kenyataannya Tuhannya orang Kristen itu bukan 3. 1, tunggal, tapi memiliki apa?
kejamakan. Bagaimana menjelaskan Trinitas Pak Pendeta? Ada orang Kristen menjelaskan Trinitas kelihatannya benar tapi ngaconya minta ampun. Oh gini nih, Trinitas begini nih. Di rumah dia suami. Di lingkungan dia ketua RT. Nah di kantor dia direktur. Kalau ada saudara jelasin kayak gitu, itu sesatnya minta ampun. Karena hal tersebut menunjukkan orangnya, pekerjaannya tiga. Yang dimaksud oleh Trinitas dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Saya nggak bisa kasih contoh yang sempurna, karena kalau sempurna itu jadi hakikat. Dan yang kedua, makhluk yang lebih rendah tidak dapat menjelaskan makhluk yang lebih tinggi. Sebagai contoh, kita bisa nggak teliti kucing? Bisa, karena kita lebih tinggi. Mungkin nggak kucing teliti kita? Nggak bisa. Diciptakan sama pencipta. Pencipta dan yang diciptakan, pencipta bisa mengerti yang diciptakan, tapi yang diciptakan tidak mungkin mengerti yang menciptakan. Bisa ngerti maksud saya? Gampangnya begini deh. Jangan gak usah Tuhan jauh-jauh. Saudara bisa ngerti istri saudara gak? Pak, kok takut Pak? Bisa ngerti istri saudara gak? Gak bisa. Saya besok Senin 7 tahun pernikahan sama istri saya. Anniversary pernikahan kami 7 tahun. Jadi saya izin sama jemaat, tetap ada minggu saya datang. Tapi saya besok Senin mau sama istri. Mau jalan-jalan ke bulan. Senin bulan, Selasa Neptunus. Kami udah kenal dari kecil. Dari usia dia 13. Saya beda 7 tahun sama dia. Sampai sekarang ada beberapa hal yang saya gak ngerti. Terutama kalau makan, mau makan apa terserah. Itu dek 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 dek. Jepang bosen. Terus apa? Terserah. Western mahal. Terus apa dong? Terserah. Kamu nanya mulu, aku udah capek, hilang moodku. Wanita hanya dia dengan Tuhan yang tahu. Kadang-kadang juga Tuhan bingung lihat wanita. Untung wanita zaman sekarang. Coba kalau wanita zaman sekarang ada di Taman Eden. Pensiun tuh iblis. Iblis datang. Pak, ada ular. Lanjut. Saya kasih penjelasan Trinitas yang saya tahu. Saya sudah tanya banyak orang. Seperti ini nih. H2O. Tahu H2O? H2O itu menghasilkan 3 varian. Air, es, uap. Air bukan uap, uap bukan es. Kalau saya minta sama saudara, bagi air dong. Terus saudara kasih saya gelas, kok kosong? Uap. Betul? Air bukan es bukan uap. Mereka dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Bisa ngerti maksud saya? Allah Roh Kudus, banyak orang Kristen punya konsep gini. Allah Bapa yang paling tinggi. Allah Anak wakilnya. Allah Roh Kudus paling rendah. Jadi kita kadang-kadang suka mendukakan Roh Kudus. Padahal mereka bertiga tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Mereka sejajar. Satu hakikat dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Ini dari muka saudara kelihatannya makin bingung. Contoh berikutnya. Waktu. Waktu itu satu. Tapi waktu ada 3. Masa lalu, masa kini, masa kok gitu. Masa depan. Waktunya berapa? Tetapi ada, dapat dibedakan enggak? Beda.
Bisa dipisahin? Nggak mungkin. Ruangan panjang, tinggi, lebar. Ruangannya satu, tapi ada panjang bukan lebar, lebar bukan, ini maaf yang lebar-lebar. Panjang bukan lebar, lebar bukan tinggi. Tapi mereka disebut ruangan. Saint Agustus bilang begini, kasih tahu sama saya ulat yang berusaha mengerti tentang manusia. Saya akan kasih tahu manusia yang mencoba mengerti Tuhan. Gak mungkin. Suatu hari Saint Agustinus di pinggir pantai, beberapa orang bilang di Ancol. Dia lagi lihat anak kecil yang bikin gorong-gorong, tahu kan? Gitu. Dia tanya, mau ngapain dek? Mau pindahin air laut ke gorong-gorong situ. Saint Agustinus ketawa, aduh anak kecil gak ngerti apa-apa. Cuma segini laut sebesar. Tiba-tiba Roh Kudus bilang sama dia, begitulah dengan manusia yang berusaha ngerti Tuhan. Otak kita sebesar bapau pak. Kok mau ngerti Tuhan? Impossible. Gak mungkin. Tapi kita bisa percaya, Dia ada dan Dia berkuasa dalam hidup kita. Amin. Ada orang bilang sama saya, Pak Pendeta, karena yang paling sering diserang adalah soal kematian Yesus dan kelahirannya. Oh, Natal tuh bukan Desember tuh, Natal tuh. Macem-macem, saya selalu bilang, saya itu bukan soal berapa, kapan Yesus lahirnya. Bagi saya peristiwanya pasti ada. Betul? Amin. Saya ini lahir, ulang tahun saya 9 Juni. Ayo, saya tunggu, sudah catat. Saya ulang tahun saya 9 Juni. Kadang dirayain 18. Kadang dirayain akhir bulan. Mau kapanpun dirayain, yang penting saya ada lahir. Jangan mau dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang membawa kita kepada perdebatan yang gak ada habisnya. Amin saudara. Yang terakhir, mengapa keilahian Kristus sangat penting? Mengapa? Kenapa kita perlu firm di hal ini? Karena gampangnya begini, kalau Yesus bukan Tuhan, maka Yesus adalah penipu. Kematiannya sia-sia, kebangkitannya palsu, kita masih hidup dalam dosa, kita tidak punya harapan, kekristenan hanya menjadi agama palsu lainnya. Tolong ikutin dong. Dan yang terakhir, kita akan menghadapi penghakiman dan hukuman kekal kalau dia bukan Tuhan. Saya tutup dengan sebuah penelitian Profesor Peter W. Stoner dalam bukunya Science Speak, khususnya di bab ketiga The Christ of Prophecy. Penelitian ini sangat terkenal di kalangan apologet karena menggabungkan ilmu probabilitas dengan nubuat Alkitab. Gampangnya begini, ada profesor matematika dari Interversity di Pasadena City College. Dia bukan orang percaya. Kita sepakat ya bahwa number cannot lie. Angka tuh gak bisa bohong, betul apa tidak? Makanya matematika disebut ilmu pasti. Betul ya? Nah dia iseng menghitung berapa kemungkinan satu orang secara kebetulan dapat memenuhi nubuatan mesianik dalam perjanjian lama. Dia hitung dengan ilmu matematika. Ada 8 nubuatan yang dia catat Yesus menggenapi, ini nubuatannya. Lahir di Bethlehem, ada orang yang menyiapkan jalan masuk ke Yerusalem dengan keledai muda, dikhianati oleh sahabatnya, dijual seharga 30 keping emas perak, uang pengkhianatan dilempar di rumah Tuhan, dibeli ladang tukang periuk, tetap diam saat dituduh, disalibkan bersama penjahat. Yesus memenuhi 8 nubuatan ini. Dan dia hitung secara probabilitas, ilmu matematika, profesor matematika ini menghitung berapa besar kemungkinannya satu orang bisa memenuhi 8 nubuatan ini. Keluarlah angka yang bisa memenuhi 8 nubuatan ini adalah kemungkinannya 1 banding 10 dengan nolnya 17. Bagi saudara yang
jarang lihat angka 0 sebanyak ini. Karena saya tahu rekening saudara kadang-kadang jumlahnya sesuai dengan PIN. PIN-nya 6, jumlah juga 6. Ini Pak Bu, triliun itu nolnya 13 triliun. 17 itu berarti kuadritriliun. Enak ngayal ya? To put on perspective gini, gampangnya begini. Soalnya mungkin gak ngerti, gampangnya begini. Anggap aja Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera Utara, sebagian Pulau Jawa, dilemparin uang koin setinggi 60 cm. Berapa tingginya? Dan kita ambil satu koin, kita kasih tanda bintang, terus kita umpetin, entah di Papua, entah di Jawa. Terus kita suruh satu orang datang, in one shoot, dalam satu kesempatan harus ngambil. Kira-kira gimana? Pak, tolong direspon Pak pendetanya Pak. Kira-kira mungkin gak? Impossible. Karena dia orang matematika, dia ngitung lebih dalam lagi. Dia hitung, oke kalau 8. Dia hitung lagi angka selanjutnya Pak Bu, 48 nubuatan. Yesus menggenapi 48 nubuatan. Probabilitasnya, kemungkinan orang bisa memenuhi 48 nubuatan adalah 1:10, nolnya 157. Pak Pendeta tolong jelasin ke tadi dong, gini. Amerika, Afrika, Asia, seluruh di dunia, kumpulin uang 60 cm, tandain satu koin, orang selalu datang langsung ketemu nyari. Masuk akal apa enggak? Impossible. Dan kabar yang lebih hebat lagi, dia hitung, Yesus bukan saja memenuhi 8, bukan 48, tapi Yesus memenuhi 300 nubuatan tentang Mesias. Sampai komputer yang super pinter gak bisa ngitung lagi. Sebagai kesimpulan, Stoner bilang setiap orang yang secara jujur mempertimbangkan data ini dan membuka hatinya untuk bukti, akan yakin bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang dinubuatkan. Kalau saudara orangnya logika, data ini selesai membuat kau yakin. Lalu pertanyaan terakhir, apa respon saudara terhadap kebenaran ini? Yesus bilang sama Petrus, jikalau kamu sudah dikuatkan, kuatkan saudara-saudaramu. Pesan yang sama saya bilang sama saudara. Kamu sudah dikuatkan oleh firman yang hari ini Tuhan beri. Pulang dari tempat ini, kuatkan saudara-saudaramu yang imannya sedang goyah. Amin. Doa saya, sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Selama-lamanya tetap Yesus. Selama-lamanya tetap Yesus. Bilang kiri kanan saudara, jangan tukar Yesus. Bilang sama yang baru ngomong, Yesus selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat. Sama-sama kita bangkit.